Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Praktikum Struktur Perkembangan Hewan ingin menampilkan tahapan-tahapan proses pembelahan pada AFES. Adapun anggota kelompok yaitu saya sendiri, Erika, Kemudian saya Hilalaman. Saya Sinda Balkis. dan selamat menyaksikan. AFES termasuk dalam amniota, yaitu vertebrata yang di dalam embrionya terdapat amnion sama seperti reptil dan mamalia. Aftes dan reptil memiliki perkembangan yang hampir sama, tapi perkembangan Afes lebih maju dari reptil. Fertilisasi pada Afes terjadi di oviduk, tepatnya pada infundibulum sebelum albumin dan cangkang telur menyelubunginya. Afes mempunyai tipe telur megalesital. Pada tipe telur ini, tipe pembelahan yang terjadi adalah meroblastik. Tipe pembelahan meroblastik pada Afes disebut juga tipe partial karena sebelum satu pembelahan selesai, pembelahan tahap selanjutnya sudah terjadi. Tipe pembelahan meroblastik berada pada bagian kecil kutub animal. Pada Afes, tepatnya berada pada germinal disc. Disebut disc karena pembelahan yang dilakukan hanya pada bagian inti sel yang berada pada kutub animal, dan jika dilihat dari bagian sisi atas pada saat pembelahan atau hasil morulanya terbentuk seperti pilingan atau disc, atau disebut juga simetri diskoidal. Nah, seluruh periode pembelahan pada Afes terjadi pada waktu telur bergerak melewati oviduk, dan pada saat dikeluarkan, embrio Afes telah berada pada stadium gastrula. Pembelahan Afes yang pertama adalah zigot. Zigot merupakan organisme multiseluler yang ada pada tahap perkembangan paling awal. Nah, selanjutnya dari zigot akan membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan juga 16 sel. Nah, tahap pembelahan selanjutnya yaitu morula. Pada morula terjadi pula pembelahan. Yang pertama, arah vertikal menghasilkan 2 sel simetris. Pembelahan kedua, arah vertikal dan menghasilkan 4 sel simetris. Pembelahan ketiga, arah vertikal dan menghasilkan 8 sel yang tidak simetris. Pembelahan keempat terjadi pada garis pembelahan ekuator dan menjadi 16 sel. Pembelahan kelima, arah vertikal dan menghasilkan 32 sel yang simetris. Pembelahan selanjutnya tidak dapat diikuti. Dari pembelahan awal sampai dengan pembelahan berikut-berikutnya, jika germinal disc belum membentuk celah dengan yolk, maka tahapan tersebut disebut dengan tahap morula. Bentuk embrio pada stadium morula yaitu blastomer pada pembelahan awal berbentuk bulat seperti bentuk telur sebelum membelah. Adanya pengaruh tekanan, permukaan blastomer yang saling bersentuhan menjadi rata, tetapi permukaan bebasnya tetap bundar. Setelah morula, maka sel akan membelah lagi, yaitu dengan nama early blastula. Sementara, sel-sel morula mengalami pembelahan terus-menerus. Terbentuklah rongga ataupun celah di bawah germinal disc yang memisahkan dengan yolk yang disebut dengan blastula. Blastula adalah bentuk lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan. Bentuk blastula ditandai dengan mulai adanya perubahan sel dengan mengadakan pelekukan yang tidak beraturan. Di dalam blastula terdapat cairan sel yang disebut dengan blastozoel. Blastula terbentuk saat sel blastodem bermigrasi dan membentuk 2 lapisan hingga terbentuk blastozoel. Sel-sel blastodem mulai bermigrasi setelah selesai tahap pembelahan. Sel-sel blastodem bermigrasi secara individual ke dalam rongga subgerminal, kemudian beragregasi dan dengan proses delaminasi terbentuk lapisan kedua. Afes memiliki blastula bertipe diskoblastula, yaitu blastula yang berbentuk cakram atau tudung. Blastodis tampak berkembang menyerupai cakram di atas massa yolk. Setelah early blastula, yang selanjutnya adalah late blastula, atau yang disebut sebagai tahap blastula akhir. Pada tahap blastula akhir ini, semua epidermis, jaringan saraf, dan jaringan plakoidal berasal dari ektoderm. Setelah late blastula, tahap yang selanjutnya adalah early gastrula. Setelah periode pembelahan dan pembentukan blastula, maka embrio memasuki tahapan yang paling kritis dalam perkembangannya, yakni proses gastrulasi, dan embrio yang sedang melangsungkan proses ini berada tahap gastrula.
Pada dua proses ini terjadi penataan kembali sel-sel embrio secara terintegrasi oleh berbagai gerakan morfogenetik. Gerakan morfogenetik akan terus dijumpai sampai pada tahap fase gastrula, terutama pada periode organogenesis. Tujuan utama gastrulasi adalah pembentukan lapisan lembaga dan menempatkannya di tempat semestinya, yaitu endotherm paling luar, mesoderm di tengah, dan endoderm berada paling dalam. Tahap selanjutnya adalah late gastrula. Pada tahap ini, pelat praendoderma benar-benar terdorong masuk, tetapi sel-sel di zona tengahnya saling menempel dan tidak bermigrasi. Bibir blastopore semakin menekuk ke dalam. Sel-sel normal di tepi bibir blastopore mulai terlepas dan mengisi bagian dalam blastosol. Sel-sel zona pusat pelat praendoderma tetap terhubung. Demikianlah proses tahapan-tahapan pembelahan pada AFES. Terima kasih telah menyaksikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.